هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang masih sempat memberikan kita kesempatan dan lebih nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan sahabatnya di yaumil qiyamah. Jemaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar. Ketika beliau naik ke anak tangga pertama, kedua, dan ketiga, beliau mengucapkan amin. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami semua mendengar engkau berkata amin, amin, amin." Beliau menjawab, "Ketika aku menaiki anak tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni." Maka aku pun berkata amin. Kemudian Jibril berkata, celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Aku pun berkata amin. Kemudian Jibril berkata, celakalah seorang hamba jika namamu disebutkan di hadapannya tapi dia tidak bersalawat untukmu. Maka aku pun berkata amin. Jemaah salat subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang doa malaikat Jibril terkait 3 amalan buruk yang balasannya diaminkan langsung oleh Rasulullah SAW. Kalimat celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Jemaah sekalian, menjelaskan kemuliaan bulan Ramadan sebagai bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh hidayah, bulan penuh kebaikan, bulan penuh kebaikan, dan bulan yang mengembalikan manusia kepada fitrah. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menjelaskan keistimewaan bulan Ramadan yang tidak dimiliki bulan-bulan selainnya. Salah satunya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu bentuk kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan memberinya pahala, sebab ia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karenaku. Dan orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Hadis riwayat Muslim. Jemaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan membuka pintu ampunan dosa seluas-luasnya. Itulah puasa dan ibadah di malam hari yang dilakukan dengan penuh keimanan menjadi faktor utama pengampunan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri menunaikan salat di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kedua, kalimat
celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Menjelaskan sisi kemuliaan orang tua yang harus diperlakukan secara baik sepanjang hidupnya. Sisi kemuliaan orang tua tersebut ditegaskan dengan jaminan surga bagi anak yang setia membahagiakan dan merawatnya hingga akhir hayat. Secara gamblang, Al-Quran menjelaskan dua perintah yang harus berjalan seiring dan tidak bisa dipisahkan, yaitu perintah menyembah Allah dan berlaku ihsan terhadap kedua orang tua, serta perintah bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Luqman ayat 14, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayya masyir." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Jemaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah berlaku ihsan dan berterima kasih kepada kedua orang tua merupakan kewajiban unlimited, yaitu tanpa melihat batas usia orang tua. Meski keduanya telah wafat, maka perintah tersebut tetap melekat dalam diri seorang anak, tentunya dalam bentuk melanjutkan kebaikan keduanya, mendoakan atau bersedekah untuk keduanya. Dalam sebuah hadis, suatu ketika seorang sahabat bernama Jaimah pernah datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin ikut perang dan aku datang kepadamu untuk meminta saran." Rasulullah pun menjawab, "Apakah kamu masih mempunyai ibu?" "Ya, masih," jawabnya. Maka beliau bersabda, "Kalau begitu, temanilah ia, karena surga itu terletak di kedua kakinya." Hadis riwayat Ahmad. Jemaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memuliakan orang tua dan merawatnya adalah perkara utama, bahkan setara dengan jihad, perang di jalan Allah. Sebaliknya, seorang muslim yang tidak memuliakan orang tuanya, enggan merawatnya dan enggan mendoakan kedua, niscaya hidupnya akan jauh dari keberkahan. Sebagaimana dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang enggan mendoakan kedua orang tua, maka niscaya rizki anak tersebut di dunia akan terputus." Hadis riwayat Ad-Darimi. Kemudian ketiga jamaah sekalian, kalimat celakalah seorang hamba jika namamu disebutkan di hadapannya, tapi dia tidak bersalawat untukmu. Menjelaskan tentang keutamaan membaca salawat kepada Rasulullah, sebagai umat kita wajib berterima kasih atas perjuangan beliau serta beretika baik dengan bersalawat ketika nama beliau disebut. Bersalawat setiap kali disebut nama Nabi Muhammad SAW tidak bisa dipandang ringan, karena disitulah kualitas mahabbah kita kepada beliau. Perintah bersalawat memiliki kemuliaan tersendiri dalam Al-Quran, bahwa Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat dan memerintahkan umat Islam untuk bersalawat. Ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallam taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jemaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
bersalawat adalah ungkapan cinta, pengakuan terhadap hasil perjuangan dan harapan syafaat beliau di hari akhir kelak. Bersalawat dapat dilakukan tanpa terikat waktu dan tempat. Bahkan saat bersantai pun dapat bersalawat. Berdasarkan beberapa hadis, setidaknya ada 4 keburukan yang ditimpakan pada orang yang tidak bersalawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut. Yaitu yang pertama, dicatat sebagai orang yang celaka. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sunni dari Jabir, Nabi SAW bersabda, "Man dzukirtu indahu falam yusalla alayya faqad syaqi." Orang yang ketika namaku disebut di sampingnya, kemudian ia tidak mau membaca salawat kepadaku, maka ia telah celaka. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, dicatat sebagai orang yang paling pelit. Berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW bersabda, "Al-bakhilul ladzina dzukirtu indahu falam yusalla alaihi." Orang yang sangat pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di sampingnya, ia tidak mau membaca salawat kepadaku. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, keburukan yang ditimpakan pada orang yang tidak bersalawat ketika mendengar Nabi Muhammad SAW disebut, yaitu salah jalan menuju surga. Berdasarkan hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi SAW bersabda, "Man dzukirtu indahu faqatin as-salata alaihi khodiya tariqal jinnah." Barang siapa yang aku disebut di sisinya, lalu luput ia tak bersalawat kepadaku, maka ia telah salah jalan ke surga. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian, yang keempat, dicatat sebagai orang yang keras hatinya. Berdasarkan hadis riwayat Abu Rasad, Nabi SAW bersabda, "Minal jifai an yuzkara inda rajuli wa la yusalli alaihi." Termasuk kasar hatinya adalah ketika aku disebut di sisi seseorang, lalu ia tidak bersalawat kepadaku. Jemaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah singkat saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi, karena saya adalah manusia biasa. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.